Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Kak, bertemu lagi dengan Bu Evi. Oke sayang, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan apa sih tema latar yang akan Bu Guru sampaikan di pembelajaran hari ini. Oke, Bu Guru memakai latar yang bertema pemandangan. Di sini kita bisa belajar meskipun kita di rumah aja, tetapi kita masih bisa menikmati keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sayang, di sini bisa untuk merilekskan pikiran, oke, biar nggak pusing. Biar nggak berpikiran, aduh matematika sulit Bu Epi. Sebenarnya matematika itu nggak sulit sayang. Oke? Matematika itu mudah, matematika itu asik. Oke? Jadi mulai saat ini kita berpikir bahwa matematika itu mudah, matematika itu asik, matematika itu enak untuk dipelajarinya. Oke? Kita masuk di pembelajaran matematika di kelas 6 dengan materi operasi hitung campuran. Alhamdulillah nih Kak, kita sudah memasuki bab 2. Sebelumnya, di pertemuan sebelum kita sudah melaksanakan PTS pertengahan akhir semester di bab 1. Gimana sayang? Mudah nggak ngerjain soalnya? Mudah kan? Tuh kan mudah, apa Bu Guru bilang? Oke sayang, di bab 2 ini kita akan mempelajari operasi hitung campuran. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke sayang, di bab 2 ini apa sih pembelajaran yang kita akan pelajari? Oke. Nah, kita akan mempelajari operasi hitung campuran. Yang A, operasi hitung bilangan caca. B, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Yang C, operasi hitung campuran pecahan. Dan yang D, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagian A saja yang memiliki poin 1. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan caca. Dan yang ketiga, pengerjaan operasi hitung campuran bilangan caca. Oke, kita akan mempelajari poin 3 ini. Oke, kita langsung memasuki. Langsung mempelajari bagian A-nya. Operasi hitung bilangan caca tadi memiliki 3 poin. Poin yang pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu bilangan caca. Oke sayang, bilangan caca itu himpunan dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bilangan gabungan dari angka 0 dan bilangan asli. Kakak tahu kan bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti bilangan caca tersebut ini tidak ada bilangan bulat negatif. Tidak ada ya Kak, oke? Bu Guru ulang. Bilangan caca dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini ada poin yang harus kita ketahui. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama jika kedua operasi tersebut terdapat dalam sebuah soal. Operasi hitung yang ada di paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu.
Akan tetapi, jika dalam soal terdapat tanda kurung operasi hitung dalam kurung yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita langsung memasuki contoh soal yang pertama. 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880 sama dengan titik. Di sini Bu Guru tidak menulis caranya sayang, karena cara penjumlahan, pengurangan, perkalian kita sudah mempelajarinya dari kelas 1. Untuk penjumlahan kita sudah mempelajari kelas 1 ya, Kak. Oke. Jadi Bu Guru tidak menulis caranya di sini. Jadi kalau kalian mau menulis cara, boleh dicoret-coret kertas yang kalian siapkan untuk mendengarkan pembelajaran Bu Guru ini. Oke? Penyelesaian 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880. Nah, sebelumnya karena ini hanya penjumlahan dan pengurangan saja, tidak ada yang di dalam kurung, berarti kita kerjakan dari yang paling kiri. Oke, 5.675 ditambah 4.750 mendapatkan hasil 10.425. Baru kita kurang yang ini ya, Kak. 3.880 sama dengan 6.545. Nah, ini hasilnya ya, Kak. Dari 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880 hasilnya 6.545. Contoh soal yang kedua. Di sini ada soal 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurang 2.620 sama dengan titik. Penyelesaiannya. Nah, karena kita lihat di sini ya, Kak, karena di sini ada yang ada di dalam kurung terlebih dahulu nih. Karena ada dalam kurung, makanya kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Oke, karena dalam kurungnya kita kerjakan dahulu. Di sini kita turunkan ya, Kak. 3.275 kita turunkan. Nah, yang di dalam kurungnya 4.250 dikurang 2.620 mendapatkan hasil 1.630. Dari sini baru kita bisa hasilkan 3.275 ditambah 1.630 hasilnya 4.905. Jadi 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurang 2.620 sama dengan 4.905. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Nah, di sini juga ada poin penting. Operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal. Namun, kedudukan keduanya lebih tinggi dibandingkan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jika kedua operasi hitung perkalian dan pembagian muncul dalam sebuah soal, pengerjaannya urut dari paling kiri. Akan tetapi, jika dalam soal tersebut terdapat tanda kurung, operasi hitung yang berada dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh soal. Soal yang pertama, 250 dikali 50 dibagi 25 sama dengan titik. Ingat, dikerjakan dari yang paling kiri karena tidak ada yang di dalam kurung. Penyelesaiannya kita tulis ulang soalnya. Oke, jadi kita kerjakan dari yang paling kiri dulu. 250 dikali 50 mendapatkan hasil 12.500. Baru kita bagi 25. Ingat,
Bu Guru tidak menulis cara penyelesaiannya, hanya hasilnya saja. Jadi kalian kalau mau mencoret-coret silahkan siapkan kertas, coba dikerjakan. 12 dikali 500 dibagi 25. Memakai cara pembagian bersusun ke bawah itu mudah ya Kak. Coba kerjakan. 12.500 dibagi 25 hasilnya berapa Kak? Yaitu mendapatkan hasil 500. Oke, jadi 250 dikali 50 dibagi 25 sama dengan 500. Oke. Masuk ke soal yang kedua. 75 dikali dalam kurung 250 dibagi 25 sama dengan titik. Penyelesaiannya 75 dikali dalam kurung 250 dibagi 25 sama dengan karena ini ada di dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. Karena ini bilangannya di depan, kita turunkan 75 dikali 250 dibagi 25 mendapatkan hasil 10. Dari sini bisa kita hasilkan 75 dikali 10 hasilnya 750. Jadi 75 dikali dalam kurung 250 dibagi 25 mendapatkan hasil 750. Oke, masuk ke poin ketiga. Pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung campuran maksudnya yaitu dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Dalam operasi hitung campuran pengerjaannya harus memperhatikan urutan yang besar. Ingat, kembali aturan pengerjaan operasi hitung campuran berikut. Jadi di dalam operasi campuran ini ada operasi penjumlahan, ada operasi pembagian, pengurangan, perkalian. Oke, di sini poin penting. Di sini ada diagram. Nah, yang pertama aturannya itu yang ada di dalam kurung dahulu. Yang kedua pengerjaannya harus kali atau bagi dahulu, baru yang terakhir ketika ada penjumlahan ada pengurangan. Yang A, operasi hitung di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang B, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang C, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Yang D, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini ada 100 ditambah 2400 dibagi 120 sama dengan titik. Penyelesaiannya 100 ditambah 2400 dibagi 120 sama dengan karena di sini ada penjumlahan dan pembagian, makanya kita menghitung dahulu yang pembagian. 100 kita turunin lagi, ditambah 2400 dibagi 120 mendapatkan hasil 20. Nah, karena ini ada penjumlahan, baru kita langsung hasilkan ya Kak. 100 ditambah 20 mendapatkan 120. Jadi, 100 ditambah 2400 dibagi 120 sama dengan 120. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang dalam kurung 1500 dibagi 30 sama dengan titik. Penyelesaiannya. Jangan lupa kita tulis ulang soalnya. Nah, di sini ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan ada yang ada di dalam kurung. Ingat, kita paling utama yaitu pengerjaan yang ada di dalam kurung, Kak. Oke, kita turunkan terlebih dahulu. 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang 1500 dibagi 30 mendapatkan hasil
50. Di sini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Makanya kita mengerjakan yang perkalian dahulu. Oke, kita turunkan kembali 250-nya. Ditambah 40 kali 150 mendapatkan hasil berapa, Kak? Pintar, 6.000. Kita turunkan nih, dikurang 50. Nah, karena di sini udah ada penjumlahan dan pengurangan saja, jadinya kita kerjakan dari yang paling kiri. 250 tambah 6.000. 6.250 baru kita kurang 50. 6.250 dikurang 50 mendapatkan hasil 6.200. Oke, masuk ke contoh soal yang ketiga. 1.500 dikurang 4.000 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5 sama dengan titik. Penyelesaiannya soalnya ditulis ulang. Di sini ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, perkalian. Jangan lupa pengurangan dan penjumlahan memiliki kedudukan yang sama. Perkalian dan pembagian memiliki kedudukan juga yang sama. Tetapi pembagian dan perkalian itu nilainya lebih tinggi dari penjumlahan, kedudukannya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan, makanya dikerjakan terlebih dahulu. Boleh satu-satu, boleh langsung. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ini dan yang perkalian ya, Kak. Boleh langsung, boleh satu-satu. Bu Guru langsung nih, Kak ya. Bu Guru turunin 1.500, langsung dikurang 4.000 dibagi 50 berapa, Kak? 8. Ditambah 200 dikali 5 berapa, Kak, hasilnya, Kak? 1.000. Di sini sudah ada pengurangan dan penjumlahan. Berarti dikerjakan dari yang paling kiri. 1.500 dikurang 8 mendapatkan hasil 1.492. Ini kita turunkan ditambah 1.000. Nah, 1.492 ditambah 1.000 hasilnya 2.498. Oh, maaf sayang, di sini kita salah hitung ya. Mendapatkan hasil berapa nih, Kak? 2.492. Aduh, 8-nya kemana ini ya? Salah Bu Guru. Oke, di sini Bu Guru sengaja kayak Bu Guru salah ini, biar kalian menghitung ulang coba. Penjumlahan Bu Guru benar atau salah? Oke sayang, di sini 1.492 ditambah 1.000 mendapatkan hasil 2.492. Ini angka 8-nya salah. Alhamdulillah. Oke sayang, pembelajarannya sudah selesai di poin ketiga tersebut. Oke, kerjakan halaman 40 latihan 3. Bisa ya, Kak? Bisa dong. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya ke Bu Guru ya, sayang. Oke. Pembelajaran sudah selesai. Bu Guru tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.